A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyina Muhammadanil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Mu'allib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a'una fid dharaini amin summa qala Allahumma ja'al hidayatan lisawabi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Puja syukur kita kehadirat Allah, salawat yang akmal kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kenajiran masjid yang sama kita hormati, berikut kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas, semoga kita yang hadir dirahmati, dimuliakan Allah. Kita sambung kaji yang lalu menyangkut tentang makna kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis rawinya Abu Daud, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akan meninggalkan dunia ini kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin orang itu masuk surga. Nah, bagaimana supaya kita bisa menutup hidup itu dengan la ilaha illallah? Inilah yang perlu kita pelajari dari mulai sekarang, mumpung belum pulang, ya Bu. Nah, walaupun hadis rawinya Muslim, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang yang mau mati dengan la ilaha illallah. Kalau kita disuruh ngajari orang yang mau mati, orang yang mau mati biasanya lidahnya sudah keluh, telinganya pun sudah mulai tuli, matanya pun sudah mulai kabur, sulit kita mengajarkannya. Maka kita maknai hadis ini, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang yang mau mati dengan la ilaha illallah, karena kita semua suatu saat nanti bakal mati. Maka mulai sekaranglah kita belajar la ilaha illallah. Bagaimana cara mempelajari kalimat tauhid la ilaha illallah dan cara mengamalkannya? Amalkanlah la ilaha illallah secara ilmu syariat, secara ilmu tarekat, dan secara ilmu hakikat. Nah, ini tiga nih. Kenapa begitu? Karena sebenarnya Isra Mi'raj yang kita peringati ini bukan sekedar hanya kisah, tapi panduan kita dalam rangka untuk menghadap Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang jadi panutan kita. Rasul itu Isra Mi'raj kan mau menghadap Allah, dan untuk menghadap Allah beliau melewati 3 alam. Makanya ada 3 alam yang ditembus oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ketika dia mau menghadap Allah.
Kita semua ini pun suatu saat juga mau menghadap Allah. Maka Isra Mi'raj inilah jadi gambaran 3 alam yang ditempuh Rasul yang mana? 1 alam nasut, 2 alam malakut, 3 alam lahut. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu alam nasut namanya, alam dunia, alam jasad, alam jasmani. Ilmunya fikih, kajinya syariat. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai ke-7 itu namanya alam malakut. Ilmunya tasawuf, kajinya tarekat. Dari langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke Aras, ke Baitul Ma'mur, Al-Mala'il A'la, Rob-Rob, itu disebut alam lahud, alam ketuhanan. Ilmunya tauhid, kajinya hakikat. Setelah itu baru Rasulullah bermusahadah kepada Allah. Jadi artinya apa? Kalau kita mau menghadap Allah, contoh dan teladani Nabi dengan apa? Dengan kalimat tauhid. Maka pelaku Isra Mi'raj itu 3 itu, Pak. Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, malaikat Jibril sebagai pembimbing. Dan yang ketiga namanya buraq, kendaraan. Nah, kalau Nabi kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh teladan. Contoh teladan sebagai seorang salih yang bakal menghadap Allah. Malaikat Jibril pembimbing. Kalau di dunia tarekat namanya mursyid, guru pembimbing. Kemudian buraq itulah kendaraan. Maksudnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena buraq ini juga sebelum Nabi kita menaikinya, nabi-nabi yang terdahulu juga naik buraq. Itu artinya bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah bukan hanya disampaikan oleh Rasulullah, tapi juga disampaikan oleh nabi-nabi sebelum nabi kita. Itulah kalimat tauhid. Maka kalau begitu, bila kita mau menghadap Allah, maka kalimat tauhid ini sebagai kendaraan kita yang mau kita pakai, yaitu amalkan secara syariat, amalkan secara tarekat, dan amalkan secara hakikat. Yang pertama, bagaimana mengamalkan la ilaha illallah secara ilmu syariat? Jawabannya, amalkanlah dengan mengucapkan kalimat itu, la ilaha illallah. Ucapkan kalimat itu dengan tegas, istananya di lidah, la ilaha illallah. La-nya panjang, la. Berapa harkat, Bu? Hanya 6 harkat tuh ya. Ila 2 harkat. Illallah tabhim. Kalau dalam ilmu tajwid namanya tabhim, dibaca tebal. Bukan tarkik, tipis. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, salah.
dia tebal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini cara membaca. Ucapkan. Makanya dianjurkan berapa kali? Sekurang-kurangnya 100. Karena siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dibaca 100 kali, maka nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, di mana wajahnya itu berseri-seri, putih berseri-seri, walaupun selama hidupnya ibu tidak pernah pakai bedak tabita. Nah ini ya, tapi dibangkitkan dalam keadaan putih. Bagaimana caranya? Baca la ilaha illallah 100 kali. Ya, itu kalau diteruskan kalimat itu ada di surat Al-Imran tadi diterangkan. Yauman tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhum fa'ammal ladzina waddat wujuhum. Itu dia kalimatnya. Pernah juara tingkat RT dulu ini, musabaqah tingkat RT, nggak ada kawannya pun makanya juara. Ayo, pada hari itu ada yang dibangkitkan di hari kiamat, mukanya dalam keadaan putih berseri-seri, dan ada pula yang dibangkitkan di hari kiamat itu mukanya dalam keadaan hitam legam. Kalau mau putih, ini amalkan la ilaha illallah. Kalau di kitab Aqidatun Najin, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 300 kali, berarti dia sudah bertorikoh kepada Allah. Kalaupun bapak ibu enggak datang ke Besilam, masuk ke Lambu, tapi kalau ibu tiap hari ngucap la ilaha illallah 300 kali, maka sudah terhitung kita bertarekat kepada Allah. Jadi mudah ini tarekatnya. Tidak harus masuk dalam organisasi tarekat, tidak harus masuk suluk di Kelambu 10 hari, 20 hari, 40 hari, tapi cukup menggunakan amalan Coca-Cola di mana saja dan kapan saja. Baca la ilaha illallah, kecuali pada tempat-tempat yang dilarang untuk membaca kalimat itu. Ini satu, ngamalkan secara syariat. Yang kedua, ngamalkan kalimat la ilaha illallah secara tarekat. Bagaimana mengamalkan secara tarekat? Kalau tadi mengamalkan secara syariat, istananya di lidah. Tapi kalau mengamalkan secara tarekat, istananya itu di kolbu. Kolbu ini disebut dengan hati, bahasa Indonesianya disebut dengan jantung. Inilah jantung. Di mana letaknya hati itu perlu kita ketahui. Letak hati itu menurut orang-orang arif billah, orang-orang tarekat yang selalu mengelola hati dan menjaga hati, rupanya letaknya 2 jari di bawah susu yang sebelah kiri. Itulah letaknya latifatul qalbi. Maka ketika kita berzikir, jangan hanya disebut, tapi juga harus diingat. Bagaimana cara mengingatnya? Yaitu ketika kita berzikir,
meletakkan kalimat-kalimat itu di dalam diri kita ini. Maka metode sederhana dalam berzikir yang kita pakai supaya mudah, Bu, yaitu kitab Hidayatus Salikin yang dikarang oleh Tuan Syekh Abdul Somad Al-Palembani, yang merupakan satu angkatan dengan Tuan Syekh Arsad Al-Banjari, pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Beliau belajar di Mekah, berguru dengan Tuan Syekh Saman Al-Madani. Nama tarekatnya adalah tarekat Muhammadiyah karena dikenal dengan pembawanya adalah Tuan Syekh Saman, maka disebut tarekat Samaniyah. Cara ngamalkannya bagaimana? Ini sederhana. Ketika ngucap kalimat la, tariklah dari pusat ke ubun-ubun. Ya, ditarik ke ubun-ubun. La. Waktu mengucapkan kalimat ilaha, arahkan ke bahu yang sebelah kanan. Jadi la ilaha. Begitu mengucapkan kalimat illallah, baru pukulkan dia yang dua jari di bawah susu yang sebelah kiri ini. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu selalu diulang-ulang. Letak istananya di mana? Kolbu. Karena letak terakhir itu kita mengucapkan kalimat Allah. Allah itu disebut dengan ismul jad, nama daripada jatnya Tuhan. Allah namaku, Muhammad wujudku, Adam rupaku, dan insan adalah rahasiaku. Nah, ini Allah yang ngomong nih dalam hadis qudsi. Ya, Allah namaku, Muhammad wujudku, Adam rupaku, dan insan manusia itu adalah rahasiaku. Makanya kita ini diciptakan Allah melebihi makhluk Allah yang lain. Malaikat aja hormat mah kita nih. Oh, malaikat hormat. Bangsa jin namanya Ajajil. Gara-gara nggak mau hormat sama kita, dapat sertifikat namanya iblis. Wah, coba bayangin deh. Amal ibadah yang dilakukan oleh bangsa Ajajil, bangsa jin, selama 3000 tahun. Dan para jin ini pernah diangkat oleh Allah sebagai perbendaraan di sorga. Gara-gara nggak menghormati kita, turun dari surga ke dunia ini. Luar biasa kita ini, Bu. Jadi diri kita ini disebut insan ini, Pak. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Aku ini adalah, insan itu adalah rahasiaku, dan aku ini adalah rahasianya. Jadi badan kita ini yang ada zahir, ada batin. Ternyata batin kita ini tidak terlepas ikatannya dengan Allah, gitu. Baik, sekarang Bu, ngamalkan la ilaha illallah secara tarekat. Ibu meletak-letakkan kalimat itu.
Mudah-mudahan nanti begitu waktu dekat-dekat sakarat sudah tegak ini. Nah, tegakkan terus kalimat la ilaha illallah dalam diri kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu menyebut kalimat Allah, antamkan ke kolbu kita, jantung. Karena jantung itu kan berdenyut, sifatnya memompa darah. Rupanya ketika memompa bergerak begini, tertulis di jantung kita ini kalimat Allah. Ini waktu bereaksi jantung, tertulis kalimat Allah. Nah, kalau begitu betullah kalau hati itu qalbun mu'minin baitullah. Hatinya orang mukmin itu rumahnya Allah. Nah, jadi karena ini rumahnya Allah, harus disebut kalimat tauhid ismul jad Allah. Makanya hati ini Pak lebih luas dari bumi dan isinya. Makanya ada peribahasa Bu, kalau apa namanya, kalau hati siapa yang tahu, tapi dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati nggak ada yang tahu. Saking luasnya kolbu kita ini. Nah, jadi kalau begitu isi dengan kalimat ismul jad. Nanti kalau sudah terbiasakan kita bawa zikir seperti itu, kita pukulkan pada latifatul qalbi ini kalimat Allah, Allah, maka nanti dia akan bergerak sendiri tuh kolbu. Allah, Allah, Allah. Kalau sudah bergerak sendiri, ingat, nanti kita mau meninggal dunia, cuma dua alat inilah yang kita pakai. Satu, lidah. Kedua, hati. Seandainya kita ini waktu mau meninggalnya masih dalam keadaan sadar, masih bisa berucap, mungkin kita akan mengucap kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau kita misalnya kena penyakit, karena ada penyakit sekarang Bu, udah nggak bisa ngomong lagi. Kan ada ya Bu? Penyakit apa Bu? Nah Bu? Apa itu? Penyakit apa? Ya nggak bisa ngomong. Nah, sedangkan bulan aja bisa ngomong, kata Dul Sumbang. Ini lidah nggak bisa ngomong. Nah, ada penyakit apa namanya? Penyakit stroke ya. Nah, kalau nggak bisa ngomong kok pakai ini. Nah, inilah alat yang kedua kita pakai. Atau dari rumah sudah pingsan dia, bawa ambulan masuk rumah sakit, kemana diarahkan? Ruang ICU. Tidak ruangan biasa itu, ruangan ICU. Yang terdengar di sana apa Bu? Cuma bunyi televisi sebagai alat cek. Bunyilah tit 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 tit. Di ruangan ICU itu nggak ada lagi yang bisa ngomong. Udah nggak sadarkan diri. Nah, seandainya ibu, bukan aku ya, ibu, seandainya ini ya, tapi ibu yang sana, nggak ibu sini. Seandainya ibu yang di sana tiba-tiba dari rumah sudah nggak sadarkan diri, tergeletak, langsung ambil ambulan desa, berangkat ke rumah sakit, masuk ruangan ICU. Kalau seandainya dia tidak mulai belajar dari sekarang kalimat itu,
Apa yang bisa dilakukan di ruangan ICU? Dia sudah nggak bisa apa-apa lagi. Cuma hanya televisi yang berbunyi itu sajalah yang menggambarkan detak jantung tadi. Tapi kalau kita mulai sekarang sudah mulai mengamalkannya dan ilmunya kita punya, masuk ke ruangan ICU itu nggak kosong kita, berisi ini. Minimal karena sudah tidak bisa berucap lagi, pakai yang ini, Allah, Allah, Allah. Makanya sampai nanti seandainya dia di ruangan ICU, dia pulang, dokternya pun heran-heran. Biasanya alat televisi yang dipakai menggambarkan jantungnya itu, dia makin ke bawah, makin lemah, habislah dia. Ini enggak, dia meninggal dalam keadaan apa namanya, yang bunyi titit itu, apa namanya, TV lah ya, TV itu ya, monitor lah ya, monitor jantung. Ini kan goyang gini Bu, naik ke atas dia Bu, bukan ke bawah, naik ke atas. Orangnya pun pulang, tapi ini kenapa naik ke atas? Karena detak jantungnya terus berucap kalimat Ismul Jad. Mana mungkin disebut nama Allah itu turun ke bawah, rendah tuh namanya, pasti naik ke atas. Nah, disinilah kalangan dokter pasti heran, nih pasien meninggal dunia, tapi kenapa alur televisi ceknya itu kok naik ke atas, tidak ke bawah? Nah, berkat apa Bu? Zikrullah. Maka amalkan zikir itu secara tarekat. Ibu jangan terus bayangkan secara tarekat terus ibu harus mau masuk ke tarekat. Enggak, itu kan organisasi ya Bu. Nah, yang penting ilmunya, tahu bagaimana cara berzikir tarekat itu. Kalau ibu lah waktu wirid Yasin, itu kan banyak orang berzikir cuma di lidah saja, tidak berzikir secara tarekat. Yang terjadi zikir tanpa khusyuk. Makanya kan banyak afdalul zikri la ilaha illallah hayyun baq, la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun maksud, la illallah, la cuma di bibir saja, tidak masuk dia kemari. Yang terjadi apa? Nengok-nengok, la ilallah, la ilah. Di rumah itu ada foto keluarga, oh, ini rupanya suaminya, la ilaha illallah. Kumisan rupanya orang, la ilaha illallah. Udah beda ini yang di sini sama di sini. Apalagi bunyi di belakang, la ilaha illallah, udah siap-siap tuh kayaknya jeda tuh. La ilaha illallah. Malah di sini nanya pula ini lontong apa mie kuah ya, astagfirullah. Nggak connect Bu. Zikir di lidah itu nggak connect ke kolbu. Tapi nanti Bu coba amalkan ketika zikir di wirid, ibu fokus pada itu. Kalau bisa mata merem, karena mata ini Pak, kalau dia melek, ini alam nasut nih. Alam nasut, alam dunia ini terlihat kalau dia melek. Tapi kalau nutup, sebenarnya kita sudah masuk di alam malakut. Kalau udah nutup mata, udah masuk awak ke alam malakut. Maka mata ini jadi hijab, pendinding. Pendinding mata ini kalau melek, yang terlihat alam jasmani, alam dunia, alam sahadah. Tapi begitu ditutup, yang terlihat alam malakut. Dan itu simbol dari kolbu kita, dari hati kita. Saya tanya ibu kalau pas merem, kira-kira apa yang nampak Bu?
Bu, kalau ibu merem, apa yang nampak? Gelap. Ya Bu, itu pertanda hati ibu masih gelap. Nah itu dia tandanya. Tapi kalau kita terus berzikir, nanti ibu pun merem, ya tetap terang. Bahkan lebih terang dari yang ada di masjid ini. Kalau apa? Kalau kolbunya juga sudah terang. Tugas kita ini bersihkan kolbu. Nabi mau Isra Mi'raj aja kolbunya dicuci pakai air jam-jam, dibuang penyakit-penyakit hati. Pakai apa? Pakai air jam-jam. Kalau kita bersihin hati pakai zikir itu tadi. Ya, karena zikir sebagai pembersih hati. Udah 6:30. Terasa. Padahal jam masih bisa lah, jam 8 persiapan ke Brastagi nih soalnya ya. Nah, ini terakhir lah ini Bu, terakhir amalkan la ilaha illallah secara hakikat. Bagaimana ngamalkan la ilaha illallah secara hakikat itu? Pahamkan isi la ilaha illallah. Kita harus tahu apa yang kita baca itu. Maka dari sinilah kita paham la ilaha illallah. Pertama, la itu disebut la nabi, la mentiadakan. Ilaha manfi yang ditiadakan. Illa isbat yang menetapkan. Allah musbat yang ditetapkan. Jadi la ilaha illallah ada 4 kata. La ilaha illa Allah. La nafi mentiadakan. Ilaha manfi yang ditiadakan. Illa isbat yang menetapkan. Allah musbat yang ditetapkan. Maka zikir ini biasa dibawa oleh orang-orang tarekat, dikenal dengan istilah zikir nafi isbat, mentiadakan segala sesuatunya, hanya menetapkan cuma Allah yang ada. Itulah maknanya. Nah, kita pertal lagi Bu, apa isi la ilaha illallah menurut pengamalan dalam konsep ilmu hakikat. La isinya satu, namanya sifat nafsiyah. Sifat Allah Ta'ala yang 20 itu ada pada kalimat la ilaha illallah. La-nya isinya satu, namanya sifat nafsiyah. Mana itu? Wujud, artinya ada. Mustahil lawannya enggak ada. Bahwa sesungguhnya kita mukmin yang mu'taqid, setiap melihat apapun jangan pandang yang kamu lihat, tapi pandanglah di balik yang kamu lihat itu. Makanya ibu kalau ke Danau Toba Prapat, begitu nengok Danau Toba indahnya luar biasa, ibu ngucap apa? Subhanallah. Berarti bukan Danau Tobanya yang ibu pandang, tapi yang di belakang Danau Toba itu. Siapa? Yang menciptakan Danau Toba. Jadi pandangan kita lebih berorientasi kepada yang menjadikan, yang menciptakan, yang hujan turun lagi yang
itu udah punya ubi mesak itu ya. Ini. Jadi yang menjadikan. Semalam saya contohkan kalau ibu lah misalnya ini maaf melihat tetangga rumahnya kebakaran, ibu ngucapin apa? Bu? Innalillah. Udah dibilang kalau ibu mengucapkan innalillah, yang punya rumah keluar. Kau doakan aku supaya mati ya. Tahulah. Bacalah kalimat kalau itu merupakan sesuatu yang dasar, bisa subhanallah, bisa masya Allah. Tapi kalau ibu bilang rumah tetangga kebakaran, ibu baca alhamdulillah, berarti memang ibu lah yang bakar rumah itu aja udah ya. Ini sifat nafsiyah. Ilaha isinya 5. Sifat salbiyah, sifat yang menolak hal yang tak layak pada Allah Ta'ala. Mana itu yang 5? Qidam, bako, mu'alafatul lil wadis, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Itu 5. Illah isinya 7, disebut dengan sifat ma'ani. Mana itu? Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Allah isinya 7. Itulah sifat maknawiyah. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un. Terus bu, kok paimun pula? Paimun gak masuk. Habis sami'un, basirun, mutakalimun. 7 itu bu. Nah, nanti kalau kita teliti pak, sifat yang 7 ini ada pada diri kita. Sifat yang 7 ini mana? Kalau diteliti ke dalam, itu rupanya ruh kita. Ruh kita ini sifat yang 7 inilah. Namanya sifat tak terlepas dari zat. Itu maknanya paham ya. Namanya sifat tidak terlepas dari zat. Makanya langit bumi ini diciptakan 7. Langit 7, bumi 7. Rupanya dalam diri kita ini miniatur alam ini. Jadi langit yang 7 pun ada di diri kita, bumi yang 7 ada di diri kita. Ini nyinggung tasawuf sikit. Yang 7 yang mana? Yang termasuk jalur langit. Inilah yang 7. Kudrat, irodat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Ada pada diri kita. Ada enggak? Kita punya kuasa, betul? Kita punya ketentuan, kita punya ilmu, kita hidup, kita mendengar, kita melihat, kita berkata-kata. Tapi ingat, itu bukan punya kita, itu punyanya dia. Kita sebenarnya nggak punya apa-apa, cuma karena dipinjemi jadi punya. Karena ibu kan tadi udah sadar waktu azan, begitu diucap hayya 'alas shalah, ibu mengucap apa? La haula wala quwwata. Nggak punya apa-apa, nggak ada kekuatan, cuma dialah. Maka dikasih, dipinjemi. Itulah yang disebut dengan sifat 7 langit. Makanya 7 lapis langit ini, kalau menurut ilmu eksakta itu dia planet itu pak. Planet pertama Mars, planet kedua Venus, planet ketiga, langit ketiga Jupiter. Pokoknya kereta Jupiter itu dari langit ketiga itu turun. Langit keempat Saturnus, langit kelima Uranus, langit keenam Neptunus, langit ketujuh Pluto. Ini kalau menurut ilmu eksak.
Kalau menurut ilmu hakikat, langit pertama surga Babus Salam, langit kedua Darussalam, langit ketiga Firdaus. Tahu Firdaus, Bu? Yang depannya banyak pajaknya. Itu Masjid Firdaus. Ini surga Firdaus. Yang kelima, yang keempat Darul Ulum, surga ini. Yang kelima Adnin, keenam Naim, ketujuh Ma'wa. Rupanya atas itu simbol surga. Kalau yang 7 bumi ini simbol neraka. Itu, ya, gambarannya ada di pada diri. Makanya al insanu sirri wa ana sirhu. Aku rahasia pada diri insan dan insan itu rahasiaku. Alam ini diciptakan luasnya minta ampun, rupanya miniaturnya kita rupanya. Makanya kalau kita mau kenal Tuhan, gak usah belajar yang banyak alam ini, pelajari ajalah dirimu. Maka muncul hadis Nabi, man aropa nafsahu fakot aropa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Itu aja kunci, ya. Oke, thank you very much. It's next this year again because sudah jam 6:30 lewat. Ini saja kajian kita sampaikan. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita kasih kesempatan sedikit untuk bertanya. Apabila ada Bapak Ibu yang bertanya, kami persilakan. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita dengan tadi, kalau saya nggak salah itu kita mengambil tema kalimat tauhid dan kematian. Karena tahu kalimat tauhid dan kematian. Kalau berbicara mengenai masalah tauhid zikir, mengucapkan la ilaha illallah itu pada saat sakratul maut mungkin tidak berapa orang yang sanggup itu Ustaz, karena ayat itu tidak ada keluh mata udah kabur dan segala macamnya. Pada saat kita tidak sadar lagi dalam menghadapi sakratul maut, mungkin susah sekali mengucapkannya. Kalau seandainya adalah ataupun bisa mengucapkan la ilaha illallah pada masa kita menghadapi sakratul maut, mungkin jaminannya surga. Itu kata Ustaz tadi. Nah, bagaimana Ustaz kalau seandainya kita dalam keadaan bencana? Misal, ini contohnya Ustaz, kita di tengah lautan, kemudian kapal kita mengalami bencana, mungkin karang dan segala macamnya, dan bahkan kita pasti penumpang di situ rame-rame mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kalimat tauhid akan diucapkan. Begitu pengucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah atau Allahu Akbar, kapal itu terbalik dan penumpangnya meninggal. Apakah ada jaminan untuk masuk surga? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teringat kaji ini, Bu, kalau itu kan hadis Rasul, yang ngomong nih Rasul, apalagi rawinya Abu Daud. Ini kan agak kenceng nih rawinya, walaupun di samping Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Nah, kalau hadis Nabi ini kan jelas nih, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akan meninggal dunia, akhir kalamnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Istilah zikir mengingat
banyak kalimat tuh zikir semua. Sholawat zikir, baca Quran zikir, sholat sunat zikir, bahkan sholat fardu pun zikir juga. Kemudian membaca subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar macam tadi mau perang zikir, kan itu. Tapi dari semua zikir yang ada itu juga hadis Nabi, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sepaling-paling afdol, paling-paling mulia, tidak ada lain ucapan itu kecuali la ilaha illallah. Maka artinya menurut hadis ini, kalau tadi ada ceritanya mau tenggelam di lautan, semuanya ada ngucap la ilaha illallah, apakah dijamin masuk surga? Jawabannya iya. Kenapa? Sesuai hadis. Kan itu. Tapi dia selama hidup bajingan tengik, Ustaz. Udah bajingan tengik lagi. Tapi kalau kita pandang hadis ini kan nggak memandang tengiknya. Bu, nggak pandang tengik. Mana tahu di saat akhir-akhir hidup itu dia dapat hidayah dari Allah. Kemudian dia tobat. Tobat itu kan bisa menghapuskan dosa itu. Maka dosa-dosa yang dibuatnya dihapuskan Allah, dan dia dalam keadaan fitrah bersih suci, maka disitulah dia mati wa husnul khotimah. Memang kalau orang sudah masuk kapal laut, kemudian lautannya bergerak, wah ini sesuatu yang menyeramkan. Siapa yang diingat waktu itu? Pasti semua ke Allah. Karena fitrah kita ini dari sana kita sudah punya janji sama Allah. Dan kapan itu terbuka, Pak? Waktu kita ngalami gini ini yang terbuka, janji itu baru ingat. Waktu kita kena musibah, waktu kita kena sakit, baru terbuka itu janji kita sama Allah. Ingat kita sama Allah. Tapi kalau enggak kena musibah, enggak kena sakit, nggak kena ini, terdinding dia, Pak, terdinding dengan apa? Dunia. Yang diingatnya lebih banyak dunia ketimbang Allah, nggak terbuka. Itulah yang disebut dengan hijab kolbu. Jadi dunia itu termasuk hijab kolbu. Kesukaan kita dengan harta, kesukaan kita dengan jabatan, kesukaan kita dengan hal-hal yang melalaikan diri dari mengingat Allah, inilah jadi hijab kita. Kapan nih terbuka? Terbukanya dengan cara berzikir bisa, nanti terbuka itulah dapat ilmu makrifat, terbuka di saat menghadapi bencana. Seperti misalnya ibu naik pesawat, tiba-tiba goyang tuh pesawat di atas, macam mau runtuh ke bawah. Apa yang diucap yang ada di pesawat itu? Semuanya pasti yang Islam mengucap Allah. Terbuka tuh, Pak, dengan sendirinya. Makanya ibu kalau mau membukakan itu tadi, naik kapal laut, ngadepi tantangan, bisa sendiri, Bu. Naik perahu di tengah laut, baru datang ombak, baru terbuka itu. Padahal nggak harus ke laut, nggak harus naik kapal udara, ya cukup aja berzikir itu tadi. Lama-lama nanti insya Allah terbuka, itu aja, ya. Oke, thank you. Ada lagi Bapak Ibu? Ya pas, alhamdulillah. Ya. Karena ada yang mau ke perapat nih ya, Ustaz. Kita tutup.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.